Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela negara merdeka. Kita ngawur. Begitu tuh ya. Biasanya kalau nggak Pancasila yang agak-agak lupa, lagu kebangsaan yang agak-agak lupa, ya begitulah. Tapi nggak apa-apa, dimaklumin ya. Kita udah nggak nyanyi lagu itu sejak SMP kayaknya. Yang pasti tiap tahun harus nyanyi lagu itu. Iya sih, gitu. Gak apa-apa ya, adanya seperti ini ya sudah. Mulai besok Tapi belajar. ya, tapi ini apa namanya, dengan semangat kemerdekaan, Ya. RI yang keberapa ayo? Yang pasti Yang kita berapa tahun ya? 45, sekarang 2020. Ayo berapa, ayo rame-rame ayo. Mau ngapal kan? Mau ngapal kan? Ayo. Nanti 75. Yes, betul, 75 baru mau ngomong 75. Kacau, Nih, karena saya menghargai ke-75 tahun kemerdekaan RI yang jatuh 17 Agustus 2020, saya pakai topi merah, t-shirt putih, red. Kita udah merah putih And nih, kita udah merah white. putih. Tuh, udah di Indonesia banget. Oke Kenapa deh. dilepas? Hah? Kenapa dilepas? Ya sudah, saya kan Oh, udah. Ya udah taruh situ. Ya. Yes. Oke, Sahib Krishna Mukti, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Om Krishna. Ya, tepat di hari kemerdekaan RI yang ke 75 tahun. Udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. baru dibilangin, udah lupa lagi. Bilang dong, hari ini saya luar biasa karena susah sekali untuk menghubungi bintang tamu ini. Kenapa Ya, lu? karena susah untuk dihubungi karena sibuk. Apaan lu makhluk halus susah dihubungin? Ya, nah, maklumlah saya kan sangat populer. Nama saya Astrid, asal siaran dapat duit. Nanya nama panjang saya siapa? Oke, nama panjang Astrid lu siapa? Bersari Bakti, gelap gulita malam. Kalau siang perkakas, malam asori. Itu apaan sih nama begitu? Terserah gue. Hari kemerdekaan bebas ngomong apa Ya, aja ya, kan. ya, ya. Nah, gimana? Pokoknya intinya adalah ya, kemerdekaan ini dimaknakan ya. Kalau kita baca nih pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Apa? Gitu. Untuk itu segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Yes. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan setiap manusia berhak untuk memerdekakan dirinya. Betul sekali. Jadi ini konteksnya ya. Kita bicara tentang kemerdekaan nih. Kemerdekaan kan kalau tadi di apa namanya undang-undang itu kan konteksnya bangsa, gitu ya. Ya dong. Tapi kan bangsa terdiri dari individu-individu masyarakat yang ada di dalamnya, termasuk kita nih. Ya, kita termasuk manusia kita. yang juga harus merdeka. Betul, Merdeka. ya. Tapi merdekanya seperti apa dulu, ya kan? Bebas dari belenggu, Betul. bebas dari penganiayaan, Yes. ya kan? Bebas dari Tekanan. tekanan, perbudakan, bebas dari utang. Itu memang harus, karena yang namanya kita hidup dalam hutang piutang tidak merdeka. Itu Kagak bisa beda, tidur, beda lagi ya. takut sama WA bunyi. Bebas dari perbulian, ya. Perbulian. Bebas dari penganiayaan. Betul. Pokoknya hal-hal bebas dari pengintimidasian. Betul. Nah, ya kan? Nah, itu jadi apakah kita sudah benar-benar merdeka sebagai individu, sebagai manusia yang merdeka, bebas dari yang hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang gue mau tanya nih sama lo nih. Ini Astrid, ya, adalah orang yang paling dekat sama gua. Ya, dia adalah ya bisa disebut manajer gue lah gitu, tapi gue tahu banget jatuh bangunnya seorang Astrid ini seperti apa. Gue tahu banget karena hampir setiap hari gue sama dia, dan gue bilang Astrid ini adalah salah satu perempuan yang tangguh ya, luar biasa, punya mentalnya, karena beberapa kali punya masalah yang sebetulnya kalau gue menghadapi masalah yang dia hadapin itu mungkin kalau gue udah depresi berkelanjutan ya, tapi ibu ini tetap ceria seperti sekarang, tetap cantik jelita. Tumben dulu muji gue, biasa di kamera dia muji gue, lo gila, makasih. Nggak, itu gue Itu keluar dari hati kan? keluar dari hati, gue nggak bohong gitu kan. Makasih, Om Krishna, ya Allah, baik banget. Udah minum dulu. Kita minum asik banget ya. Seru nih kalau ngobrol sama dia. Oke, jadi gue tuh mau tanya sama lo nih kan, sepak terjang lo dalam dunia
apa ya, entertainment itu kan udah lama banget ya. Kalau gue sih liatnya lo dimulai dari lu sempat jadi wartawan ya? Wartawan entertainment apa wartawan? Wartawan entertain, ya hiburan infotainment, sempat juga di news juga. News juga. Terus lo itu jadi pembaca puisi. Baca puisi. Iya kan? Daber. Siaran radio. Terus sama suka sama lo disuruh-suruh itu tuh kita cari sesuatu yang bermanfaat. Dari kerjaan. Iya, maksudnya bermanfaat. Iya, bermanfaat dari Itu kerjaan. kerjaan gue lo every day, every time. Ya, seperti manajemen artis lah begitu ya. Oke, nah berkenaan dengan kemerdekaan seseorang ya, dan juga itu siapa ya? Gak tahu. Ada. Inem, emang suka begitu, gak apa-apa lah. Namanya juga kita lagi di rumah kan, home. Ada toilet di flash. Ada si Inem ya. Emang kadang-kadang gitu ya. Maklum kita di rumah soalnya nih ya. Inem yang bunyi-bunyi kenapa? Masa airnya bercerut? Udah apa-apa, maklum di rumah ya. Oke, berkenaan dengan kemerdekaan RI dan juga kemerdekaan yang merupakan hak setiap individu ya, terutama kita nih menjadi masyarakat Indonesia. Gue mau tanya sama lo, selama lo jadi berkarir di dalam bidang yang lo tekuni ini, gue tahu banget lo kayaknya pernah punya cerita-cerita, kisah-kisah yang berkenaan dengan kemerdekaan hak lo sebagai seorang individu dan terutama sebagai seorang perempuan gitu. Dan kisah itu menurut gue sangat apa ya, kalau gue bilang sih sangat menyedihkan buat gue sendiri, itu sangat menyedihkan gitu, karena lo masih mengalami yang namanya intimidasi gitu, yang mengalami kalau gue lihat lo mengalami masalah kekerasan juga gitu, secara fisik maupun secara verbal tuh. Dan juga hal-hal yang lainnya yang sebetulnya gue tuh kesian ngeliat lo gitu loh. Tapi kok lo bisa bertahan sejauh ini ya, dan lo masih bisa kayaknya menikmati hidup lo gitu, enjoy gitu. Terus sebetulnya apa sih yang lo rasakan gitu? Bisa nggak sih lo ceritain dari awal muasalnya gitu ya, ketika lo mengalami sebuah kebelengguan diri ya, yang berasal dari seorang artis yang pernah lo istilahnya lo agensiin lah gitu, lo manajemenin gitu. Pada akhirnya artis itu berbuat sesuatu yang menurut gue sangat tidak pantas terhadap lo, karena sampai melakukan tindak kekerasan sama lo gitu, sampai yang ya begitulah. Gue nggak tega ngomongnya, jadi lebih baik yang bersangkutan aja yang bicara. Boleh nggak kita sharing cerita kepada Sohib Om Krishna di hari kemerdekaan ini, supaya kita lebih paham mengenai artinya kemerdekaan diri ya. Silahkan. Kalau bukan seorang sahabat dan di akun seorang sahabat, saya mungkin agak sedikit berat, tapi bismillah. Tahu nggak, untuk bisa ngobrol kayak gini, gue tuh butuh waktu untuk istiharo. Gue pakai istiharo dulu. Gue minta sama Allah, ya Allah mudahkan, semoga ini tidak membuat sesuatu yang akhirnya malah orang berpikir lain ya. Butuh waktu lah untuk bercerita. Dan pertama gue minta maaf banget untuk anak gue ya, juga keluarga besar gue. Mudah-mudahan sih malah mereka nggak melihat ini gitu. Ya yang jelas sejak 2008 sampai terakhir di 2020 itu lu pertama kali ketemu sama sosok ini, pokoknya inisialnya deh ya. Gue sebut aja lah, dia salah satu artis manajemen gue yang lumayan lama lah ya, 12 tahun. Inisialnya IA, okay. Dia berasal dari Sulawesi dan dia pernah main di salah satu sinetron yang tayang di MNC TV, Raden Kian Santang, dan dia juga seorang vokalis band. 2008 tepatnya tanggal 31 Agustus gue kenal dia saat gue lagi MC salah satu acara fashion. Gue rutin ya suka MC. Tiba-tiba anak itu, gue manggil anak ya, anak itu kan usia jauh sama gue, saya menghampiri gue, minta nomor telepon gue, dan agak sedikit heran gitu, anak-anak seperti ya, maksudnya anak masih muda lah saat itu. Gue menganggapnya anak masih kecil malah.
Dia bilang pulang kemana, bisa saya antar. Ada rasa ingin tertawa saat itu, karena anak si kecil itu, maksudnya gue baru kenal itu anak kecil pula di mata gue gitu. Gue sama ponakan gue, dan gue cuma bilang, oh ya makasih, saya sama ada supir waktu itu kan, ponakan udah. Besokannya dia telepon lagi, dia bertanya gini, Mbak kalau ada kerjaan dong, oke. Singkat cerita akhirnya dia bergabunglah sama gue. Dia bantuin gue, ya bawa mobil saat itu. Di hari pertama saat itu dia bantu gue bawa mobil. Dengan nekatnya dia telepon sama orang tua. Gue masih ingat banget tuh. Gue syuting waktu itu gue gue artis sinetron enggak lah. Gue waktu cuma main sinetron dari produksi itu salah satunya ada terakhir Cinta Suci. Oh lu sempat main ya? Gue sempat beberapa ada Cinta Fitri, ada Hikmah dan cek banyak lah lumayan itu kan dari Ivo sahabat gue. Jadi syuting dia nganterin gue, dia nganterin gue syuting, dia ngomong gini, ini sebentar saya mau ngomong sama papa saya. Gue bingung, telepon gue dikasihin ke papahnya. Dia bilang, Pak, ini calon istri saya. Gue pikir dia aneh ya. Kenapa dia tiba-tiba ngomong? Ya aneh banget kan. Calon istrinya dia. Iya, ya kan makanya gue bilang, anak ini aneh tapi buat gue lucu gitu. Gue pikir, terus udah. Dari gue kenapa lo kayak gitu, nggak biar papa saya kira, oh gue pikir sudahlah, kecil perempuan dan gue lupakan itu. Di malam itu juga gue sama ponakan gue Nita namanya, adiknya Devi. Devi kan, ponakan gue. Devi yang mantan istri lo itu, lo kenal gak sih? It's not about me, it's about you. Lanjut. Gak boleh buka-buka soal Om Kris. Oke, gue lanjut ya. Intinya setelah malam itu dia sudah cerita bahwa kondisi dia adalah seorang perantau yang sampai ke Jakarta, dia masuk sanggar yang salah. Dia masuk sanggar yang salah? Ya, dia kos-kosan di Kelapa Gading dengan orang yang salah. Katanya sanggar itu sudah jadi pemberitaan. Katanya sanggar itu dia menjadi korban pelecehan. Tapi terakhir gue tahu belakangan dia bukan korban, tapi memang dia yang menikmati kondisi itu. Kalau menurut gue setelah terakhir gue tahu siapa dia yang sebenarnya. Lo tau dong gue, lo kenal gue banget kan, orangnya mudah percaya sama orang, mudah empati dan mudah terenyuh. Dengan enaknya lo gue malam itu juga gue bilang ya udah nanti keluar aja dari sanggar itu. Gue dibantu sama supir gue waktu itu namanya Arif. Kita cari-cari kos-kosan loh buat anak itu, si A ini. Kos-kosan di Tebet. Gue dibantu juga sama anak Eko Bando. Gue tanya ada kos-kosan nggak Tebet buat dia. Besokannya. Komando itu PH-nya Mas Eko. Iya, Mas Eko Patrio itu gue ada beberapa anak komando nyariin kosan bantuin gue. Ya. Terus besokan dia cerita lagi korbannya bukan hanya dia tapi ada yang namanya DN, ada namanya RS, pokoknya anak-anak usia dia lah. Oke, gue kondisi gue alhamdulillah saat ini memang keuangan lagi agak lumayan gitu ya. Maksudnya ya udah oke, sering ketemu. Intinya gue bantu mereka. Ya sudah, kalian mau gimana, mau keluar dari sanggar tersebut. Padahal si aktor tersebut ini adalah sahabat gue, bisa gue bilang gue siaran. Aktor pemilik sanggar. Iya, itu bisa dibilang udah kayak kakak gue siaran bareng sama beliau. Ya enak gak enak, tapi gue berpikir ini anak bangsa, anak-anak masih muda dari daerah yang ingin menjadi seorang artis. Kenapa harus mengalami hal ini? Gue masih percaya, gue mudah banget percaya. Ya udah masuk infotainment jadi pemberitaan. Tapi emang rame sih waktu itu. Iya. Kan? Dia katanya korban pelecehan ya, kalau mungkin masih ingat. Dan ini sesama jenis kan? Iya, sesama jenis. Singkat cerita, kemudian dia sudah seperti keluarga. Akhirnya waktu berjalan, dia bantuin gue waktu itu masih punya butik Tanjung City, ya kan? Dia bantuin gue jagain butik. Ya hari-hari everyday itu gue hari-hari everyday double gue sama dia lah, ya. Gue sama dia bantu segala macam. Terus gue bilang, dia kan memang punya cita pengen jadi penyanyi. Semampu gue saat itu kita bikin beberapa single dibantu sekunan sama ponakan gue juga biar selain musik dan lain bikin lah. Terus gue minta tolong juga sama sahabat gue Ivo gimana cara bisa main sinetron. Jadilah dia pemain sinetron di Raden Kian Santang. Lumayan lah banyak episodenya. Nah, dari waktu ke waktu perjalanan lumayan terkenal juga tuh waktu dia main di. Ya lumayan lah, karena memang cocok lah untuk dia berperan sebagai seorang yang blow on, memang pas banget. Karena memang agak on juga ya. Jadi lanjut. terus. Jadi pas banget, itu bukan adaptasi tapi memang peranannya sesungguhnya. Nah, terus akhirnya saya
singkat cerita di sepanjang waktu itu dia selalu mengatakan dia suka sama gue selalu bilang enggak, karena tidak mungkin. Ini suka pengen jadi pacar. Ya ampun, bicara bukannya pacar, pengen nikah jadi istri. Lo kan waktu itu gue kan punya suami. Lu punya suami, kok dia nekat Nah, kalau dia pengen kawinin lu? Iya, mantan suami gue itu orangnya baik banget, baik sama orang. Well, dan mantan suami gue tau gue gitu, tau gue bukan orang yang mudah sama orang, dia tahu banget gitu loh gue seperti apa. Jadi gue jalan sama dia asik-asik aja, nggak berpikir, nggak positif banget lah mantan suami gue. Dan gue juga positif aja orang yang gue berpikir ya anak kecil punya rasa suka, diamin aja. Meskipun isu sana sini terus ya segala macem lah gitu. Banyak loh orang berpikir gue suka sama yang muda gitu, istilahnya tante suka berondong. Gue berpikir gini, gue jalanin niat gue tidak seperti itu, terserah lah gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita perlu juga kontrol sosial ya, tapi gue tepis itu. Jadi ini sekalian klarifikasi ya, yang bilang bahwa lo pacaran sama berondong pada saat itu nggak benar ya? Ya kan bener lah, Oh, lu kan tahu Oke. gue kan. Itu kan gue tahu, cuman maksud gue kan sebagian orang banyak yang nggak tahu, Yang karena kan berpikir. kedekatan lo sama dia kan kayaknya nih di mata orang lebih deket lo sama dia dibandingkan lo sama suami lo gitu loh. Iya. Karena yang terlihat kan seperti itu. Iya, karena gitu. memang kan gini, kebetulan kan gue memang memaintain dia, otomatis dia harus ke beberapa pihak sama gue langsung gitu loh. Sebenarnya waktu itu bukan hanya dia sih, gue juga yang cewek-cewek ada segala macam. Cuman karena dia memang sambil side job bawain mobil, jadi kan mau nggak mau gue selalu sama dia gitu loh ya kan. Nah dari situ akhirnya berkembanglah banyak lah ya, omongan-omongan gitu, tapi gue gue anggapnya biasa. Suatu hari gue itu omongan itu beban nggak buat lo? beban banget, sampai gue cerita sama orang bahwa dia tuh adek gue. Gini, mantan gue bilang gini, bilang aja adek saya. Baik gitu. tuh, baiknya tuh Mantan lo malah ngomong begitu, mantan suami lo malah iya, ngomong gitu. bilang aja kalau Baik misalnya banget karena ya? iya baik banget. Si abang tuh yang baik banget gitu loh. Ya teman kita terpisah ya akhirnya ya, baik banget gitu loh. Jadi dia bilang aja adek saya. Nah, suatu saat terus tiba-tiba entah apa kakaknya si IA ini datang ke Jakarta. Kakaknya datang, tapi gue tidak meminta dia untuk ke rumah gue karena gue pikir ya gue juga buat apa, tapi kakaknya ini tuh seperti membiarkan dan menyuruh gue tuh kayak deket untuk pacaran lah sama adiknya itu. Buat gue ada sesuatu yang aneh. Gue hanya waktu itu gue meminjamkan mobil aja sama dia, nih lo untuk bawa jalan-jalan kakak lo pakai mobil gue waktu itu gue kita masih banyak mobil Sekarang mana? Sekarang habis manajemen kan gue hancur gitu. Ya gue ingat banget tuh Devi saksinya Dev ya, mobil gue dipakai sama dia ya kan, di Tebet ya kan, di tulisan ada kakaknya dia untuk ini. Kakaknya saat itu baru ketemu gue, dia cerita sama gue kalau adiknya itu PK, ceweknya banyak bla-bla. Terus gue pikir gue nggak penting ya, maksudnya bodo amat, mau adiknya orang gue juga nggak ada apa-apa, nggak ada rasa. Tahu-tahu si A ini bunuh diri. tunggu dulu, PK pada paham kan ya? Iya, Penyakit pokoknya begitu. kelamin. Iya kan? Penyakit kelamin. Iya dong. katanya PK penyakit kelamin. Penjahat kelamin. Lu. Agak ini ada apa? Banyak mau cerita soalnya. Terus, tau gak sih? Karena kayak ngomong gitu dia malu, dia kan lagi perhatian cari perhatian sama gue dong. Itu saksinya ada supir gue tuh si Arif, orang Matraman. Dia ini minum baygon. Minum baygon terus maksud ya. lo? Dia mau bunuh diri gitu? Dapat terus kata-katanya gini, biarin aja, kata-kata yang biasa. Saking cari perhatian sama gue, akhirnya kan tuh sakit. Gue kan orangnya panik kan, gue inget banget deh, gue sampai yang rapi-rapi tuh. Dia udah minum tuh? Udah pingsan. Astagfirullahaladzim. Tapi gak mati, terus masih hidup. Terus gue ini saksinya supir gue tuh si Arif, orang Matraman, masih hidup. Arif kalau gue sih ngomong di vlog ini Jadi mau ketawa apa mau real ya, gue sedih? ngomong. Nah akhirnya singkat cerita kakaknya sudah pulang, gue marah dulu kayak gini, gue udah merasa tertekan nih, anak gila nih suka nih kayak gini nih, gue udah tapi gue berpikir alhamdulillah mantan suami gue masih berkeyakinan dan berpikir baik sama gue juga ya insya Allah gue juga nggak melakukan hal-hal apapun gitu. Tahu-tahu dia singkat cerita tiba-tiba ada cewek anak Lewi yang namanya Cece, telepon gue, ini manajernya IA. Oh iya kenapa gitu? Iya ini saya hamil sama IA gitu, Lewi Liang. Devi lagi saksinya. Gue selalu nyebut nama Devi lagi saksinya. Ingat kan deh, malam-malam kita ke Lewi Liang, ke tempatnya Cece. Nah karena cewek itu ngaku hamil, kita anterin lah. Gue bilang, gue panggil si A. Iya kan? Ya, gue bilang,
ini ada cewek nelfon katanya hamil sama kamu. Waduh, baru masuk manajemen udah bikin gue puyeng, udah kos-kosan gue yang bayar, semua puyeng banget. Aduh, gue bilang ini gimana sih gitu. Akhirnya sih kan cerita, gue cerita dari awal nih, problem udah dimulai, tapi gue nya nggak peka-peka kalau dia tuh sebenarnya modus banget sama gue. Akhirnya gue bawa ke William, gue ajak Devi, gue ajak supir gue. Maksudnya William tuh ngapain? Cewek itu yang aku hamil, maksud gue nggak mau nih, gitu loh, lo harus bertanggung jawab. Maksud gue temuin ternyata cewek itu sama dia tuh di mobil depan gue tuh, di mobil ngomong, kan lo bukan tidur ngomong gue aja, tapi sama ini segala sesuatu. Masih 19 tahun satu umurnya, bayangin. Terus gue bingung kan, dan gimana tuh cewek itu bilang, iya sampai akhirnya udahlah dia menanggung jawab. Akhirnya terus tiba-tiba besok gue bilang, kamu tuh ternyata kayak gini ya, kayak gitu. Aduh saya nggak ini. Tuh nggak, dia bawa badik. Maksudnya? Ngiris-ngiris tangannya depan gue. Lo bayangin? Astagfirullahaladzim. Beneran. Waktu itu pakai mobil gue tuh masih, aduh gue kok ini banget ya, psycho banget ya? Aduh, gila itu udah serem. Gue ketakutan saya. Aduh, gue ketakutan depan. Tapi dia bener-bener udah ngiris gitu. Iya. Iya ada kok lukanya sampai sekarang diiris badik loh dia bawa. Dia bilang tuh badik itu dia bawa dari kampung. Ini benar demi Allah, demi Rasulullah saya tidak. Jadi saya tuh memang berada dalam keadaan aduh serem di saat darah banyak, cucuran di depan halte Manggarai, yang kan halte Manggarai. Nah, dari situ kan waduh gila nih, gua nggak bisa nih. Kan gue sempat bilang lu keluar deh dari manajemen gue serem. Oh, lu sempat ngomong gitu? Dari awal. Tanggapannya dia apa? Ya begitu, dia aneh-aneh gitu kan. Gitu. Akhirnya udah oke gitu, udah selesai. Ada lagi kejadian, tiba-tiba kakaknya, namanya LN. Kakaknya bilang, waduh ada saya kata sekarang gini sama Tante Girang ya. Nah lo? Ngatain gue. Ini kakaknya dia yang lain lagi? Yang cewek, yang itu juga. Emang yang sampai terakhir pun yang itu juga, cewek itu. Yang sekarang bilangnya dia istrinya itu katanya Siti Hadijah. Nah terus dia bilang, katanya adik saya ini katanya jangan dijebak sama Tante Girang. Pokoknya ibaratnya adiknya tuh yang ganteng terjebak sama kehidupan gue di Jakarta, lifestyle Tante Girang. Mantan suami gue yang baik hati lagi bilang, iya kamu pulang ke kampung kamu bawa surat nikah kami, diongkosin sama mantan gue, dikasih duit untuk dia blablabla sampai dia bisa bangun rapiin rumahnya tuh saat itu. Mantan gue baik banget untuk kasih tahu. Ini istri saya, dia bukan Tante Girang. Kami berdua hanya membantu dan empati terhadap anak daerah yang ingin jadi artis, dan kebetulan kita bisa untuk membantu saat itu. Udah pulang terus dia cerita, kakaknya sama papa keluarga besar dia telepon gue nangis minta maaf, saksinya mantan gue itu. Oke selesai, balik ke Jakarta kita welcome lagi, welcome ya. Saya pulang kampung, mamanya sakit apa mantan gue lagi. Jadi arti gini, kalau saya berondong ya maksud saya ada main gila, nggak mungkin lah mantan gue seperti itu gitu loh. Maksudnya kan dia tahu gue nggak ada apa-apa dan gue juga tidak pernah apa-apa. Suatu saat dan kondisi seperti itu dia sudah tahu mantan gue begitu baik, masih aja berusaha ngomong seneng, gue pernah tampar dia. Di dalam mobil tuh gue tampar, gue bilang lu jangan kurang ajar, udah keluar deh kalau gini caranya. Gue tertekan, kehidupan gue baik-baik aja sih sama mantan gue sebenarnya. Ya segala cerita nggak tahu perjalanan kehidupan segala peristiwa nanti izin Allah ya. Gue ada problem sama mantan gue gitu loh. Mantan gue ada problem yang sebenarnya nggak ada kaitan dengan pil atau will tadinya gitu loh. Maksudnya nggak ada kaitan dengan pihak ketiga, tapi tiba-tiba entah bagaimana saksinya gue sebut lagi Talita sama mantannya Talita sama si Ia juga. Lu coba kronologinya aneh deh. Masa kita di Kalibata City, masa dalam kondisi gue lagi ada masalah mantan gue, dia mantan gue pergi menenangkan diri gitu loh. Tapi kita belum cerai ya, tahun 2011 tuh. Tiba-tiba masa dalam kondisi gue, Talita sama anak-anak band itu lagi latihan jong-jong di Kalibata City, tapi di tempat yang sama kita gue ada mantan gue sama cewek itu temennya si Ia. Gue Talita segala kok, nah karena kan mantan gue udah lama nggak pulang-pulang, jadi kan gue berpikir dia ada apa-apa. Terus si Ia juga bilang emang ada apa-apa. Oh dia malah ngegongin. Nah akhirnya gue berpikir, gue prinsip satu gue tidak mau berselingkuh, gue tidak pernah berselingkuh, tapi kalau misalnya pasangan hidup gue berselingkuh, cerai. Gue selalu ngomong gitu, ya sudah. Akhirnya gue mau cerai 12 Februari, gue sampai apa 12 Februari. Intinya 2012. Berarti udah benar-benar lo yakin bahwa mantan suami lo itu berselingkuh?
gitu. Iya, saat itu Oke. gue berkeyakinan seperti itu. Jadi ya. lo cerai Ya. cerai. Nah jadi perlu jadi sedikit ini saya gue tuh sedih juga kan, akhirnya gue deket sama si ya ini banyak ya teman-teman deket kita juga bilang nyangkanya gue ada berondong, gue sih padahal nggak gitu kejadiannya. Sebenarnya memang kondisinya ini, mohon maaf untuk abang, maksud saya ini saya lagi hanya cerita sama sahabat saya yang sebenarnya terjadi karena ini ada tindakan kekerasan yang saya alami yang saya tahan selama beberapa tahun. Oke. Nah, singkat cerita berjalan 2012-2013 kita ketemu persiapan untuk pencalekan lo periode itu. Dah lo juga ngalamin kan, si A kemudian udah syuting nih sinetron tersebut. Lo juga ngalamin sampai nanti bisa lo ceritakan juga lo sampai dicemburui. Beberapa teman-teman saya kan orang entertain, maksudnya anak band apa sungguh cemburuin, dan kecemburuan itu kayak gila. Mobil di tengah jalan dipukul sampai pecah mobilnya. Ini yang namanya pisau udah di leher ya, terus terang. Ini kan udah masuk pembicaraan ke tindakan kekerasan yang IA lakukan ini terhadap lo kan. Itu sebetulnya tindakan kekerasan itu udah dimulai waktu lo masih sama suami lo, sama mantan suami lo itu, atau setelah? Jadi dia mungkin bingung sama gue. Gue berkali-kali bilang setelah gue cerai sama mantan suami gue, waktu sebelum nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oke. Pernah. Jadi dimulai kapan nih? Dimulai setelah mantan suami gue udah ini. Melakukan kekerasan. Karena gue masih tidak mau sama dia. Dia sampai ngomong gini, kalau kamu nggak nikah kalau kamu nggak mau saya, kamu nggak mau nikah sama saya. Gue ingat tuh dia ngomong di ini berkali-kali, nanti saya mati kamu saya gerayangin. Pokoknya saya ikutin. Kalau kamu nggak nikah sama saya, iya. Saya mati, saya gerayangin kamu. Terus kalau kamu nggak nikah sama saya, pokoknya saya akan menjahatin gue lah. Okay. Gue tuh kan orang yang udah percaya dengan sesuatu ini, gue agak takut. Nah, gue anehnya gini, gue tahu dia begitu. Gue berkali-kali juga udah nyuruh dia keluar loh dari manajemen gue. Sampai pernah pas gue dicerain sama suami gue, dia main ke rumah gue waktu itu masih di Menteng. Dia mau ke rumah gue bilang jangan ke rumah gue, nanti jadi fitnah. Gue baru cerai sama laki gue. Ya, dia masuk cuma di tembok doang, terus akhirnya dia ternyata suka mantau gue. Ngikutin gue jalan sama siapa dia tahu segala macam, jadi ngikutin gue kayak gue tuh kayak sesuatu banget, aduh apa gitu apa gitu, kayak gue ngeri dan gue ketakutan. Tapi di hati kecil gue udah mulai gini kan, karena gue udah gak ada mantan suami gue kan, gue butuh juga teman. Akhirnya gue butuh juga, jadi akhirnya kadang-kadang gue usir, kadang-kadang gue juga telepon lagi, ini yang sebenarnya gue bilang minta anterin kemana, jadi tapi gue kebutuhan gue saat itu sebenarnya dia adalah orang yang bantuin gue, nemenin gue, adik lah buat gue, karena gue kan nggak punya adik lagi, karena gue juga sama keluarga emang agak jadi jauh kan. Jadi antara lo kesel sama tindakannya dia, tapi di satu sisi lo juga butuh dia. Betul, karena dia satu sisi positifnya dia rajin gitu, dia cari perhatian ini banget sampai gini loh, pembantu gue tuh pernah ditampar. Membantu gue orang Cirebon ditampar, ternyata tuh modus dia tuh soalnya pembantu gue keluar. Kurang ajar. Iya, itu ditampar. Untuk membantu gue tuh menghargai gue, dia baik. Lo nggak menghargai dia, kok lo nampar pembantu gue gitu? Kata dia gara-gara pembantu gue kalau disuruh sama gue tuh suka gitu. Emang benar pembantu gue agak songong. Tapi gue pikir nggak kayak gitu, gue sampai kaget pembantu gue langsung keluar udah. Terus supir gue, Arif gitu ya, namanya Arif tuh, gimana caranya tuh supir bisa keluar. Jadi dia udah nggak usah ke supir, alasannya sih bagus, kamu nggak usah ke supir, biasa yang bawa mobil supaya pengeluaran apa. Jadi satu-satu nih orang-orang yang terdekat sama lo dia singkirkan ya, dengan berbagai macam caranya dia ya. Dan anak gue kan saat itu masih sering bolak-balik ke rumah neneknya. Waktu SMA kan memang anak gue dekat rumah nenek, jadi pulangnya seminggu sekali. Jadi di rumah itu kan, jadi ya memang gue cuma berdua dong, jadi hari-hari gue berdua. Tapi gue tidak melakukan hal apapun yang orang tuduhkan gitu loh. Dan keluarga gue juga. Jadi lo emang benar-benar hubungannya adik kakak. Iya, gitu. gue juga cerita sama orang adik kakak, adik gue selalu kayak gitu. Dan gue marah, dia kan sering tuh expose seolah-olah ada hubungan sama gue yang marah. Oh, dari dianya justru yang menganggap seolah-olah lo ada apa-apa. Ada apa-apa sampai pernah suatu saat gue ulang tahun dia ngasih surprise ya buat gue lagi pakai daster, dia posting di Facebook kan gue marah. Sampai temen lo juga, temen kita berita, kok nggak sih marah? Ya marah lah. Gue bilang nggak pantas lo ngasih surprise masuk ke kamar gue. Kalau gue ada apa-apa pasti gue senang dong. Tuh gue marah loh di Facebook. Nah akhirnya 2013 ada kekerasan dilakukan saat gue di apartemen itu, dan lo salah satunya juga mengalami kan saat kita ngobrol di dapur mie, kita dituding apa? Iya, kita dituding selingkuh. Kok selingkuh sih? Kan gue sama dia gak ada apa-apa, maksudnya dituding ada apa-apa. Iya, gue sama lo dituduh selingkuh. Oh iya, terus selingkuh dari dia. Terus gitu kita kan. di sidang ya? Iya. Di sidang waktu ada saksinya temennya dia ya, pemain sinetron ya. Gitu. Nah, setelah kejadian itu ada yang gue alamin kekerasan. Nah itu dia semakin menggila kayaknya sama semakin lo ya. menggila di apartemen itu, dia melakukan kekerasan. Apa yang dia lakukan? Ya pukul gue,
pukul gue dan dia tuh seringkali dengan mengancam bunuh. Gue bunuh lo, gue matiin lo kalau sampai sama orang. Iya, karena gue sering lihat lo tuh kadang-kadang suka ada lebam-lebam di muka lo, Iya. di tangan lo, di leher lo. Dan gitu. saat itu gue inget banget kalau nggak salah 2013 ya, lo sempat laporin dia ke Iya, Komnas Komnas Perempuan. Perempuan ya. Dan gue juga yang mencabut laporan itu karena gue nggak mau keluarga gue tahu gitu. Sebenarnya cuma satu yang gue jaga adalah anak gue cuma punya anak satu dan itu harta gue nggak mau dia tahu itu loh apa yang terjadi sama ibunya, karena buat gue anak gue kan produk gue kita tidak lengkap dalam mendidik anak gue gitu loh, artinya gue tidak mau anak gue sakit. Tapi pada Desember 2010-11 anak gue pernah melihat ketika dia lumayan lagi masih di Menteng tuh dia mukul pintu sampai dobrak, itu depan anak gue. Gue bilang mana gue enggak, itu dia marah karena ini apalah, padahal dia marah kalau kenapa karena ulang tahun gue inget banget gue mau nonton konser apa dan gue tidak ngajak dia karena gue sama teman-teman gitu loh, maksud gue nggak penting, dia nggak mau marah, pokoknya dia tuh ulang tahun jalan sama dia segala macam, pokoknya aneh menurut gue. Posesif ya? Posesif banget gitu loh. Nah akhirnya setelah yang lo udah laporin kayak gitu, gue tahu lo kesel sama gue karena gue ntar baik lagi. Iya, karena dia nih kadang ya gue kesian gitu melihatnya ya, karena benar-benar teraniaya, terintimidasi, terbelenggu dan sebagainya. Jadi kemerdekaan lo itu seolah-olah terenggut sama ini anak gitu loh. Ya kan, sementara dia sebetulnya kan bukan siapa-siapa lo gitu. Tapi kok yang gue bingung nih, setiap kali lo dianiaya gitu, ya lo seolah-olah pengen pisah, tapi besoknya tuh lo udah baikan lagi, selalu begitu. Iya, gue tuh Kenapa orangnya begitu ya? ini kelemahan gue gitu loh. Gue orangnya mudah tersenyum, mudah memaafkan gitu. Tapi kan lo disakitin loh, bukan cuma hati lo disakitin, tapi badan lo juga ngerti gitu. Gue juga ngerti sama orang ini kok gue kayak ada rasa kalau pas gue udah pergi, gue malu, gue ada rasa nyesel nanti. Bener, dia pernah cerita juga malu, nanti kalau saya udah ditelepon, bener gue bilang kamu di mana, karena gue berpikir ya Allah kasihan dia anak perantau, gue takut dia rusak, karena kan gue udah denger cerita tentang dia cerita sama gue kehidupan dia sebelum kenal gue. Dia bilang, wah gue sorry ini tuh saya jadi ngomong agak, dia bilang wah gue dinas sana dinas sini segala anak orang gue tidur di ini segala, dia cerita loh ya semua ya. Dia bilang bertemu dengan gue, dia mengenal arti sholat, dia bilang dia mengenal arti kehidupan yang normal. Jadi gue merasa lo memberikan dampak negatif terhadap dia, negatif lagi positif. Iya, jadi gue merasa ya Allah kalau dia sampai kembali lagi ke jantung, gue merasa bersalah. Okay. Akhirnya gue yang waras, yang waktu itu gue ngalah. Itu aja, itu sih sebenarnya tujuan gue gitu loh. Sambil kita sama-sama saling mengingatkan, bos tuh hanya sebatas itu sebenarnya. Dan dia juga yang suka ngomong sama orang kan, suka sama gue dari duluan gitu. Banyak kok saksi-saksi, sampai ada salah satu manajemen terkenal kok. Dia belum lama ngomongin gue, dia megang berapa artis, dia cerita dia sempat diajak ngomong sama dia malam-malam. Gue mau ngobrol sama lo mbak, gue mau curhat bahwa gue curiga sama Krisna. Dia bilang gitu, dia cerita nih orang yang sama gue, sampai malam-malam mbak dia cerita sama dia sangat benci sama Krisna karena lo pergi sama Krisna ke Palembang, pasti dia satu kamar dan dia ngapain. Jadi kita pernah ke Palembang. Itu kan kita kerjaan Malam itu dia katanya curhat sama si orang manajemen baru cerita sama gue kemarin itu. Kaget pas ngelihat postingan dia, oh dia sekarang nikah gitu loh. Padahal kan ternyata kejadiannya adalah dia tahu itu seperti apa, dia cemburu sama lo, dia suka sama gue dan berlebihan itu. Nah terus dari situ orang sudah tahu lah, yang teman-teman dekat kita itu tahu siapa sebenarnya yang memulai. Makanya mantan suami gue sangat kecewa ketika kakaknya bilang gue ini tante-tante, gue ini merusak adiknya. Kondisinya tuh terbalik ya gitu. Kalau gue sih nggak merasa dirusak karena gue juga tidak melakukan hal-hal yang menurut gue itu gue mendosakan diri gue ya. Tapi gue dirusak, gue dianiaya, gue dirusak perasaan gue dengan gue jadi serba ketakutan. Ya tapi kenapa butuh waktu begitu lama gitu loh? Sampai lu tuh bener-bener menyerah gitu, oke gue udah gak kuat lagi. Bodohnya gue tuh di situ ya, gue bodoh banget, gue gak ngerti ya, gue gak ngerti ada. Bertahun-tahun loh, itu 12 tahun ada ya? 12 tahun ya, gue berada di bawah tekanan gitu loh, bawah tekanan. Gue hanya ngejaga anak gue sebenarnya lebih kepada dan sampai anak gue tahu, dan sampai keluarga gue tahu, dan sampai ponak-ponakan gue tahu, gue hanya itu. Dan gue hanya berpikir anak ini terlalu jagoan gitu loh, kalau misalnya ini nantang, ayo laporin saya ke polisi. Dan salah satu tapi kan dia berapa kali ngancam lo untuk
ngebunuh Gue bahkan gue pernah juga cerita curhat sama salah satu di bagian casting PH terkenal yang dia bermain sinetron. Aduh gue mau ini sampai telepon hati-hati trip lo harus manggil security segala macam gitu loh. Gue sempet curhat gitu loh. Gue udah cerita dia soal ngebunuh, soal apa, udah gila deh. Bahkan di jalan kayak apa gitu, dia tiba-tiba di jalan tol mobil ditinggal gitu aja dan gue harus bawa mobil di tol gitu. Pokoknya banyak lah tindakan-tindakan ekstrim yang dia lakukan. Ya berarti emang benar-benar sebetulnya nih anak psikopat dan lo tuh tinggal sama psikopat selama ini gitu. Masa lo nggak nyadarin sih? Jadi dia juga pernah terjun dari mobil waktu itu, baru-baru gue belum cerita nih yang di awal, baru kenal juga di awal gara-gara dia udah suka sama gue nih, suka sama gue terus ada cowok ngomongin lu sorry ya, lu ini dandan lu kayak hombreng gitu kan, dia pengen eksistensi gue laki tuh, enak aja gue laki, padahal gue juga nggak ada saksi juga tuh teman gue, saking pengen menunjukin sama gue laki gitu loh, dia terjun loh dari mobil gue itu ke jalanan tuh jalan Manggarai, di belakang tuh ada mobil bis sampai orang mampus lo ya di jalan gitu. Jadi gila. Dan satu lagi yang gue serem sama dia, gue pernah, kan aku masih kecil, Abi masih kecil, ponakan gue ada namanya dia masih kecil, mobil gue tuh dia yang bawa mobil disenggol sama orang, sama supir taksi udah tua banget gitu loh. Tiba-tiba dia keluar dari mobil, terus dia mau mukulin supir taksi. Gue yang teriak, jangan. Jadi kalau di jalanan pun bersentuhan dengan orang, jagoan banget gitu. Dia pernah nguber-nguber juga supir Metro Mini dengan motor turun. Dan suatu malam, gue sama mantan suami gue lewat Manggarai, gue liat motor yang gue kasih itu motor, ada di bawah jembatan. Ternyata dia lagi mau digebukin 4 orang. Udah deh, gila. Aduh dia tuh emang bener-bener udah gak ada takutnya hidup, gue gak ngerti. Dan dia juga pernah nyekek orang depan gue, dan gue juga pernah sama preman di daerah apa tuh Kemayoran tuh Cium. Gue nggak tahu tiba-tiba mobil gue disekep sama preman, satu mobil satu kijang sore-sore gitu. Gue mau ada bazar tuh di Masjid Akbar, turun bapak-bapak gitu. Gue nggak, ini anak cowok nih. Gue baru nggak sekarang, baru gue sadar, oh dia mungkin saat bawa mobil nantang, dia kan emang anaknya kan ini banget kan, songong gitu, gaya itu songong gitu. Aduh ya ampun, diam apa gue digini-gini orang. Jadi terus juga pernah satu peristiwa yang bikin gue sampai ketakutan. Apa itu? Jadi ada bencong dandan gitu loh, goda-godain dia, seolah-olah ngeramal, megang tangannya dia, megang tangan gue, dia bilang gini, kalau gue begini-begini, pas dia, oh ini mas, ini bandel, pokoknya gitu lah, ini mah bandel, dia ini, dia nggak terima, diketok tuh bencong pakai teh botol sampai pecah. Iya, gue ada saksinya juga tuh, temennya mantan gue, botol pecah, gue sampai kena tuh bencong, sampai wignya sampai copot, sampai ngesot jalan. Tapi kita pulang dari situ disergap bencong-bencong daerah Kemayoran. Lo gue gimana ketakutannya gue. Jadi banyak tindakan-tindakan kriminalitas yang dia lakukan yang di depan mata gue, dan gue jadi takut, gue jadi dia suka sama gue, jadi gue nggak berani untuk menolak gitu loh. Akhirnya ya jadi gue jadi orang manusia yang berpura-pura untuk oke gitu. Tapi lu bener-bener nggak punya keberanian ya buat bener-bener udah gue udah nggak mau lagi sama lo, gue harus keluarin semua lagi kan lo ngerasain. Iya gue tahu gue gitu. curhat sama lo, cuman gini kenapa gitu? Gue tuh masih belum dapat jawabannya sampai sekarang tuh. Iya, gue juga aneh sama diri gue. Kenapa gue tiba-tiba gue suka kasihan tiba-tiba. Gue cuma mikir satu, kalau ponakan gue, kalau adik gue, misalkan gue punya adik laki merantau misalkan dari Jakarta ke Sulawesi, terus dia jadi nakal, jadi gue tuh kepikiran ya Allah nanti balik lagi gue dosa. Gue kepikiran gue takut gue yang dosa orang kayak gitu. Ya enggak lah. Karena dia selalu bilang kalau saya nggak sama kamu, saya tuh bakal rusakin orang gini. Jadi gue ketakutan gitu. Ada omongan saya akan rusak lagi, saya akan gini lagi gitu. Kamu tinggal lihat mayat saya apa segala macam kayak gitu, saya mau mati. Dia tuh memang berani bunuh diri orangnya. Nekat ya? Beberapa kali dia mau bunuh diri, dia pernah badik aja dia lagi sampai gue ketakutan. Aduh, gue banyak deh saksi supir gue tuh mantan supir. Oke, jadi singkat kata, lo 12 tahun hidup dengan seorang psikopat kalau gue bilang ya, yang sebetulnya tujuan lo adalah baik, ingin memperbaiki nasibnya dia sebagai seorang perantau mengadu nasib di Jakarta untuk menjadi somebody gitu kan. Dan padahal dia sudah pernah dapat peran yang bagus kan di sinetron kan. Dan boleh gitu. juga dia punya bakat acting betul, juga, terus juga suaranya lumayan gitu loh. Nah itu lo alamin sekitar 12 tahun, berarti kalau gue bilang itu kemerdekaan lo sebagai seorang perempuan dan juga sebagai seorang individu yang seharusnya bebas merdeka jadi terenggut. Ya kan, terbelenggu
gitu loh. Nah, oke, singkat kata nih, kalau kita ceritain semuanya, ini kayaknya bakalan 2 hari 2 malam nggak bisa habis karena gue tahu banget itu ceritanya itu terlalu panjang gitu loh. Apa yang Astrid alami ini ya, Sohibam Krishna itu benar-benar sangat dilematis gitu. Jadi antara pengen pisah, tapi satu sisi butuh, satu sisi takut gitu. Jadi akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu yang dialami seorang Astrid ini. Nah, pada satu saat ya sampai akhirnya lo memutuskan bener-bener lo udah bener-bener sama dia selesai. Itu apa tuh yang membuat lo seperti itu? Sebenarnya ada cerita di balik itu lagi, tapi gue belum bisa dan belum siap cerita karena ini lebih ke internal gitu. Sebenarnya suatu saat intinya dari semua itu gue menyerah, satu keadaan menyerah. Udah bener-bener menyerah ya? Iya, gue udah bener-bener menyerah banget. Gak kuat lagi? Iya, menyerah untuk kan udah banyak omongan orang juga sama gue, sampai gue gimana sama dia. Gue menyerah oleh satu keadaan dengan gue berkeyakinan dia pasti bisa balik. Tapi tanpa lo, kan lo selesai nih cerita. Belum sih, sebenarnya ada season lagi yang agak sedikit gue belum bisa untuk cerita. Oke. Ya artinya gue menyerah dengan keadaan, gue pikir mudah-mudahan apa yang dia mau ini, terus kemudian gue mengiyakan dan kemudian gue pikir akan jauh lebih baik. Nah, ini lo dalam arti kata soal itu sih ini menyerah benar-benar quit dari dia kan? Maksudnya lo benar-benar ya udah, lo dengan jalan lo, dia dengan jalan dia gitu kan? Pada akhirnya seperti itu kan? Apa gimana? Pada akhirnya ada satu cerita yang gue belum bisa dan siap terceritakan. Gue mengambil satu keputusan karena ini melibatkan banyak orang gitu loh, selain lo, teman-teman lain, bahkan ada artis terkenal juga yang gue nggak mau singgung masalah itu ya kalau gitu ya. Tapi intinya adalah ya, ini sekarang hubungan profesionalitas antara lo sama dia udah berakhir. Oh iya, sudah. Udah kelar ya? Itu kita berada di bawah manajemen saya. Karena dia pergi kabur. Dan pada saat sebelum kabur dia melakukan tindakan kekerasan terhadap saya. Kekerasan secara fisik. Devi, tisu. Maupun kekerasan secara saya belum bisa cerita. Berarti melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan secara batiniah, ya kan? Sangat menghina, apalagi kan. Dan sekarang saya hanya bisa setiap kali berdoa saya trauma dan saya selalu berdoa, ya Allah, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak bisa membalas apa-apa penghinaan yang dilakukan oleh dia dan penghinaan yang dilakukan oleh kakaknya. Kakaknya itu sangat berani, seorang perempuan, menghina saya, sangat menghina Allah Akbar. Saya kalau berdoa sama Allah, tolong kau selesaikan dengan caramu. Saya tidak bisa membalas penghinaan kakak artis manajemen saya itu karena dia berkata sesuatu yang sangat saya cuma bisa bilang, Allah selesaikan dengan cara memberi ganjaran untuk perempuan itu. Perempuan itu. Ya udah. Oke. Kamu hapus dulu. Minum dulu ya. Oke, kita ngomong dulu ya soal proses. Gue kayaknya nggak bisa terusin deh nih. Pembicaraan ini sama lo karena terlalu akhirnya menjurus ke masalah yang lo belum bisa ungkapkan itu, gitu loh. Jadi gue rasa kalau nanti lo udah siap untuk membicarakan, kita akan bikin part 2-nya ya. Tapi gue nggak tahu kapan Sohibam Krishna ya. Tapi yang pasti gue seneng bahwa lo sekarang udah bebas dari belenggu yang selama ini membelenggu hidup lo, ya, merenggut kemerdekaan lo hanya karena lo mempertahankan orang yang salah, gitu. Ya menurut gue salah selama 12 tahun. Satu hal yang gue harapkan, gue masih punya kesempatan agar keluarga dia tahu yang sebenarnya. Saya Astrid
demi Allah, demi Rasulullah, demi kedua orang tua saya, apa yang saya ungkap malam ini tidak ada yang namanya kebohongan. Saya berani bicara loh di vlog. Iya. Mungkin kalau saya bicara bukti, harus butuh visum, harusnya saat ini semua sudah berlalu. Saya hanya ingin sharing bahwa seorang perempuan memang harus berani untuk memerdekakan dirinya, terlepas dari belenggu dan juga tekanan. Ya, dan harus berani bertindak gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang lo alami ini sebagai bahan pembelajaran ya kepada para perempuan lain di sana, jangan sampai mengalami hal yang sama seperti lo, gitu ya kan? Mempertahankan orang yang harusnya ya memberikan satu feedback yang baik terhadap terhadap diri kita, tapi orang ini ternyata psikopat, gitu, dan memberikan dampak yang sangat-sangat negatif terhadap kejiwaan dari seorang Astrid. Kalau saya bilang sih seperti itu. Tapi untung nih, Astrid ini adalah perempuan tangguh yang sangat kuat, ya, yang mentalnya itu udah terlatih lah, ya, dalam kehidupan ini gitu. Apalagi ada satu bagian dari dirinya dia yang gue tahu itu sebetulnya sangat berat banget, yang yang harus dilalui gitu. Nanti ada part lain dari bagian cerita kehidupan Astrid ini yang akan gue share juga kepada Sohib Om Krisna. Tapi saat ini kita bicara dari part yang ini dulu. Yang satu itu ya, itu nanti kita bicarain. Oke, kita bikin part yang lain ya. Jadi ada dua nih. Yang satu adalah kelanjutan dari part ini ya. Ya, kalau nanti lo udah siap. Dan yang satu lagi adalah ada satu momen di mana Astrid harus menghadapi salah satu cobaan terberat dalam hidup ini ya, dan itu nanti akan gue share di lain kesempatan ya. Jadi kita sekarang karena lo udah kayaknya udah capek juga untuk mengungkapkan semua cerita dan apa yang terpendam selama ini, kita kita udahin dulu aja ya pembicaraannya ya. Udah minum kan tadi? Oke. Nah jadi gitu, Sohib Om Krisna ya, terima kasih buat Astrid sudah berbagi rasa, berbagi informasi, berbagi duka terhadap Sohib Om Krisna. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi informasi yang penting, juga bahan pelajaran bagi kita semua. Apa yang dialami Astrid tidak dialami lagi oleh orang lain. Intinya adalah kemerdekaan itu adalah hak dari individu manusia yang hidup di dunia. Jadi siapapun tidak boleh ada yang merenggutnya, menganiaya, membuli, mengintimidasi, ataupun apa itu namanya ya. Kemerdekaan adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Lo yang kuat, be strong. Gue yakin lo akan tetap kuat ya. Oke, Sohib Om Krisna, terima kasih sudah bersama saya selama beberapa lama ini. Berapa lama sih gue nggak tahu ini. Kayaknya sejaman ada ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan pastinya di view ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.